Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Baik, Bu, Bu. baik Bu, alhamdulillah luar biasa. Baik. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Baik, alhamdulillah kita juga hari ini bisa mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal kembali. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM. Silahkan KM-nya Bu, siapa Bu? KM-nya Mbak Niswa, KM-nya boleh dipimpin dulu untuk berdoa. Oke, baik ya teman-teman. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih teman-teman atas doanya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Niswa sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Coba Ibu absen satu-satu biar Ibu lebih kenal dengan kalian ya. Coba Mbak Niswa hadir, Mbak Ainur hadir, ya, Mbak Olive hadir ya, Mbak Erinda, Hadir Bu. Mbak Popon, Mbak Depi, Mbak Nadopa, Mbak Dia, Mas Cecep dan Mbak Kasa ya, udah hadir semuanya. Ada yang terlewat sama Ibu? Tidak ada. Semua Bu. Hadir semua ya. Nah, pada kegiatan kita kali ini, kegiatan layanan bimbingan kita kali ini, ya Ibu akan menjelaskan salah satu tujuannya. Tujuan adanya di kegiatan kita hari ini yang pertama yaitu kalian harus mampu memahami tentang informasi karir, perencanaan karir. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa menafsirkan bakat dan minat kalian itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus mampu menentukan perencanaan karir kalian di masa depan itu tanpa ada pengaruh dari teman. Terus kemudian kalian juga harus bisa menyusun informasi yang diberikan oleh guru gitu ya tentang perencanaan karir. Dan kemudian yang terakhir itu kalian harus bisa menyusun atau menyesuaikan perencanaan karir kalian sesuai dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga kalian. Nah, sebelum kita masuki ke kegiatan inti, ada yang masih ingat enggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang etika Bu dan sopan santun. Sopan santun ya, bagaimana kita bersikap kepada guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kegiatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan karirnya. Nah, kalian apakah sudah siap untuk mengikuti layanan kita kali ini? Sudah Bu. Sudah Bu, siap. Nah, akan tetapi biar kita makin semangat gitu ya, kita coba ice breaking terlebih dahulu. Siap Ibu. Ya. Siap Bu. Biar makin semangat, Ibu ice breakingnya pengen gerakan sambil nyanyi. Nah, Ibu akan coba nyanyikan dulu, kalian tolong ingat-ingat ya. Jadi gini nyanyiannya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat, saya senang hidup, sehat, bersemangat. Hafal gak? Hafal lagunya? Bu. Gak hafal Bu. Terlalu panjang, Bu. Oh, terlalu panjang. Biar kita makin semangat. Oke, Ibu gabungkan dengan kata-kata ya. Kalau misalkan Ibu bilang saya, berarti tangannya ke sini, saya. Kalau misalkan Ibu bilang senang, kalian seperti ini, saya senang gitu ya. Nah, saya senang. Kalau hidup, tangannya seperti ini. Disilang, saya senang hidup. Kalau sehat, tangannya dikepal ke depan. Kalau bersemangat, sehat begini dua. Kalau bersemangat dikepal ke depan. Bisa? Jadi Bisa Bu, dicoba Bu. Hidup, sehat, bersemangat. Siap? Ya, siap Bu. Dicoba dulu ya Bu. Ya, kita coba bersama-sama. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Ya.
Saya senang hidup sehat bersemangat. Senang hidup sehat bersemangat. Nanti kalau misalkan kita coba praktekkan bersama-sama, tapi ibu akan praktekkan dengan cepat. Jadi kalian harus bisa bernyanyi sambil bergerak, siap? Siap, Bu. Kita coba satu kali ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya sekarang udah semangat lagi ya. Nanti Ya, kita sudah, coba Bu. ice breaking lagi ya. Baik, nah untuk kegiatan kita kali ini ya, Ibu akan coba untuk menjelaskan tentang perencanaan karir itu seperti apa. Kemudian nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. Nanti akan disesuaikan dengan materinya. Kemudian nanti kalian juga akan melihat tayangan video dari Ibu. Kemudian setelah kalian dibagi kelompok, kalian akan mendiskusikan kira-kira hasil diskusi kalian itu tentang materi tersebut itu apa. Jadi nanti kita akan coba tampilkan. Nah, kemudian di kegiatan kita kali ini ya kita sepakati saja ya. Jadi hanya 2 jam pertemuan, maaf. Jadi hanya 2 kali 45 menit sekitar 90 menit. Kemudian sebelum Ibu mulai ya ke kegiatan inti, coba di antara kalian ada yang sudah tahu perencanaan karir itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, Ibu. Anak-anak? Ya, merencanakan tentang pekerjaan, Ibu. Ya, bisa tentang merencanakan pekerjaan ya, atau mungkin planning kalian nanti setelah lulus itu mau apa? Apakah mau bekerja gitu kan ya? Apakah nanti kalian mau studi lanjut, ataukah mungkin kalian mau mengikuti kursus, atau mungkin ada yang mau langsung menikah, ada? Si belum punya calon. Ada, Bu, ada. Ya, siapa tahu gitu ya ada yang sudah memplanningkan untuk berumah tangga gitu ya. Bisa itu juga ya termasuk ke dalam perencanaan karir kalian. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke kegiatan inti. Coba kalian apakah sudah siap? Iya, Bu. Sudah Siap, Ibu. Baik, kalau misalkan kalian sudah siap, Ibu akan coba share materinya ya di PPT-nya. Tolong diperhatikan ya. Baik, ini ya tentang pilihan karir kalian setelah lulus SMA. Kira nanti kalian itu mau seperti apa gitu ya? Apakah nanti kalian itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin kalian juga mau bekerja atau mengikuti kursus, atau mungkin ada yang ingin langsung memasuki kehidupan berumah tangga. Nah, kemudian adapun salah satu tujuan dari kegiatan ini seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Jadi Ibu pengen kalian itu mampu merencanakan tentang karir masa depan kalian itu seperti apa. Nah, ini pilihan karir setelah kalian lulus SMA, kalian bisa nanti apakah mau ini tentang pilihan karirnya, tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalian biar tahu informasi perencanaan karirnya seperti apa, kemudian bakat dan minat kalian itu seperti apa, peran teman sebayanya dalam merencanakan karir itu seperti apa, kemudian peran guru BK-nya sendiri seperti apa, dan peran orang tua juga kira-kira seperti apa sih dalam perencanaan karir kalian itu gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini pengertiannya ya. Ada yang tahu selain yang Ibu sampaikan ini di sini? Ada yang tahu tentang pengertian perencanaan karir? Nggak tahu, Bu. Oh, belum tahu, belum paham ya. Jadi belum masih bingung mungkin ya mau seperti apa. Jadi perencanaan karir itu di sini disebutkan bahwa perencanaan karir itu merupakan proses individu untuk pencapaian tujuan karirnya ya. Jadi dia itu kalau misalkan orang yang sudah tahu tujuan biasanya
orang yang sudah bisa merencanakan biasanya dia sudah tahu tujuan hidupnya itu mau seperti apa gitu ya. Jadi nanti diharapkan kalian juga sudah dapat menentukan tujuan kalian itu mau kemana gitu. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek dalam perencanaan karir ya, ada aspek pengetahuan diri, ada aspek sikap, dan ada aspek keterampilan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan perencanaan karir itu untuk apa sih gitu ya. Jadi yang pertama untuk kalian itu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Kemudian kalian juga bisa mencapai kepuasan pribadi gitu ya. Dan juga selanjutnya kalian juga bisa mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Kemudian efektivitas usaha dan penggunaan waktu. Kemudian selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir kalian ya, diantaranya ada nilai kehidupan, kemudian ada inteligensi atau misalkan kecerdasan kalian. Jadi kalian nanti ketika memilih karir itu harus disesuaikan gitu ya dengan kecerdasan kalian. Kira-kira kalian itu masuknya di bidang apa? Atau kalian itu masuknya harusnya kemana, apakah bekerja, apakah kuliah gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan kalian juga. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari perencanaan karir. Nah, dengan kalian dapat merencanakan karir, kalian dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang diri kalian sendiri. Jadi kalian bakalan tahu, wah ternyata selama ini saya nggak tahu bakat saya apa. Nah, jadi nanti di perencanaan karir ini nanti kalian akan dibantu untuk mengetahui bakat dan minat kalian itu seperti apa. Kemudian juga ada langkah-langkah dalam menentukan karirnya. Kira-kira seperti apa sih karir itu gitu kan? Cara mencapai karir kalian itu harus seperti apa? Nah, di sini dijelaskan. Kemudian ada juga bakat dan minat peserta didik. Jadi kalian itu harus tahu bakat kalian itu apa, minat kalian itu apa. Kemudian ada juga jenis-jenis bakat dan minatnya. Jadi nanti kalian bisa tahu juga kira-kira bakat kalian itu di mana dan juga minat kalian itu sebetulnya apa. Jadi kalian lebih dimatangkan lagi. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengetahui cara mengembangkannya itu seperti apa dan kalian juga akan tahu kira-kira peran teman kalian itu dalam perencanaan karir itu apa sih gitu kan. Apakah mereka jadi support atau mereka jadi toksik kan gitu ya. Dan kemudian kalian juga bisa memperoleh kalian juga bisa tahu gitu kan peran guru kalian itu dalam informasi karir itu apa aja sih gitu. Jadi jangan sampai kalian itu nggak kenal sama guru BK-nya gitu kan, atau kalian juga tidak tahu harus seperti apa. Jadi kalian nanti bisa memperoleh informasi dari guru. Kemudian selanjutnya kalian juga akan tahu peran orang tua kalian dalam perencanaan karirnya itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Paham semuanya? Apa ngantuk? Ngedengerin aku ngejelasin? Paham, Bu. Oke, nah setelah Ibu share PPT ini, Ibu biar kalian ngantuk nih ya, Ibu akan share video. Video kali ini Ibu video motivasi ya, jadi biar kalian makin semangat dan kalian makin terarah, kira-kira rencana karir saya itu mau seperti apa. Ibu akan share video. Nah, video ini videonya kakak kelas kalian ya dulu, jadi biar menginspirasi kalian sendiri. Oke, Ibu share ya videonya. Baik Ibu. Sudah terlihat videonya belum? Sudah, Bu. Tapi masih mau proses, Bu. Masih muter. Ya, ditunggu sebentar ya. Namanya siapa ya, Mas? Budi, Mas. Mas Budi, kerja di mana ya? Di pabrik, Mas. Kalau boleh tahu, maaf nih, Mas. Gajinya berapa, Mas? Cuma 2 juta sih. Mas, tahu nggak kalau Seberapa kuatkah tekadku? Ketika aku lelah, dalam hati kecilku berkata,
terus perjuangkan. Kala suntuk, ku telusuri malam sendiri. Di tengah-tengah keramaian, saat lampu mulai temaram, kulihat banyak sosok pedagang asongan, tukang beca, pedagang yang mulai renta. Kulihat raut wajah mereka. Ini bukan hanya tentang takdir, tetapi tentang perjuangan. Kusapa malam. Antara pasrah dan syukur. Aku masih sekolah. Aku masih diberi kesempatan untuk belajar. Aku masih diberi waktu untuk menggenggam masa depan di tanganku. Baik, nah itu ya videonya. Jadi videonya itu tentang perjuangan gitu ya untuk melanjutkan sekolah gitu ya. Nah setelah kalian melihat tadi tayangan dari PPT ya, dari PowerPoint yang Ibu tampilkan, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, dan kemudian kalian melihat video, kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah melihat itu? Ada yang mau berpendapat? Boleh, Mbak Diah mau berpendapat? Silahkan, Mbak. Iya, Ibu. Videonya bagus, Bu. Karena dengan begitu kita bisa termotivasi dalam meraih masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Dia. Jadi Mbak Dia setelah melihat tayangan video itu jadi makin semangat gitu ya untuk sekolah. Coba dari yang lain, anak-anak ada yang mau berpendapat setelah kalian melihat tayangan video dan PowerPoint-nya? Boleh? Ya, Mbak Devi silakan. Iya, Ibu, saya sama seperti Ibu Diah tadi jadi lebih termotivasi buat belajar gitu untuk belajar lebih giat agar cita-cita saya tercapai gitu. Karena kalau misalkan tercapai kan ke depannya masa depan saya lebih cerah gitu ya, Bu ya. Iya, terima kasih anak-anak ya yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan video dan materinya. Nah, sekarang Ibu akan coba untuk bagi kalian ya ke dalam 5 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi ya dan membuat sebuah proyek ya, yaitu nanti kalian bisa mendiskusikan tentang materinya dalam sebuah aplikasi Canva ya. Nanti kalian bikin mind mapping terkait dengan materinya, kemudian nanti kalian presentasikan. Paham?
Ya, Ibu bagi aja ya langsung untuk kelompok pertama silahkan kita berhitung saja ya. Jadi setelah berhitung kemudian terbentuklah ya 5 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama mungkin ada Mbak Niswah ya. Mbak Niswah nanti coba jelaskan tentang informasi perencanaan karir itu seperti apa, dan Mbak Niswah dan kawan-kawan nanti bikin dalam sebuah aplikasi Canva ya. Jadi dibuat mind mapping informasi karirnya tuh seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk kelompok 2 nanti Mbak Devi ya, Mbak Devi nanti kelompok 2 Mbak coba bersama teman-teman materinya itu tentang bakat dan minat ya. Jadi Mbak coba bikin sebuah mind mapping di aplikasi Canva, nanti sekreatif mungkin Mbak bikin tentang bakat dan minat peserta bakat dan minat siswa itu seperti apa, kemudian faktor yang mempengaruhinya itu apa aja, seperti itu. Dan kemudian kelompok 3 sama juga ya tugasnya, jadi nanti membuat mind mapping di aplikasi Canva terkait dengan ini kira-kira pengaruh teman sebaya kalian itu apa sih dalam perencanaan karir kalian. Nah, itu ya. Dan yang kelompok 4 juga sama tugasnya membuat mind mapping di aplikasi Canva ya dengan tema seberapa besar sih peran guru kalian dalam memberikan informasi karir. Kemudian juga nanti untuk kelompok 5 ya Mas Cecep. Nanti Mas Cecep coba diskusi dengan temannya membuat mind mapping di aplikasi Canva ya terkait dengan peran orang tua seperti apa sih dalam perencanaan karir gitu. Paham semuanya? Paham. Ibu beri waktu 10 menit. Kan. Oh iya, Ibu juga ini kasih kalian lembar LKPD kelompok ya. Jadi nanti biar sambil kalian diskusi sambil dikerjakan. Baik, sudah 10 menit berlalu ya. Alhamdulillah, sudah selesai semuanya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalau misalkan sudah selesai, kita coba presentasikan satu-satu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita tidak usah berurutan ya. Kan semuanya sudah siap ya. Jadi kita mulai saja dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tadi siapa kelompok 3? Siapa tadi kelompok 3? Mbak Niswah ya? Saya kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Coba kelompok 3 Bu Olive. Boleh Bu Olive, silakan presentasikan. Baik, saya akan mempresentasikan ya, Bu. Ya. Perencanaan karirnya ada beberapa yang kita buat tadi, gitu Bu. Sudah ada hasilnya Bu. Terima kasih Mbak Olive. Mbak Olive bagus sekali ya. Tadi sudah dibikin mind mapping ya sama Mbak Olive dan sangat kreatif sekali Mbak Olive dan teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 1 mungkin bisa Mbak Niswa silahkan dipresentasikan. Ya, baik Bu Nurlaili. Ini tampilan itu Bu, Canva saya. Ya. Informasi karirnya, jadi setelah lulus kita itu bisa milih ke perguruan tinggi, bisa ke BLK, bisa ikut pelatihan, atau langsung kerja Bu. Baik, terima kasih Mbak Niswa. Sama ya Mbak Niswa juga pembuatan kampanye sangat bagus sekali. Selanjutnya kelompok 2, silakan Mbak Devi. Iya, baik ya Bu Nur. Kalau saya tadi tentang bakat dan minat ya, jadi saya tadi bikin mind mapping minat saya ini apa gitu ya, saya taruh di tengah bakat saya apa, terus saya bikin arah ke apa yang saya sukai, penghambat saya apa, dukungan saya apa, seperti itu Ibu bisa dilihat di mind mapping saya ini. Ya, terima kasih Mbak Devi. Nanti Mbak Devi sama kawan-kawan juga boleh kok menuliskan misalkan bakat dan minat dari masing-masing anggotanya seperti apa. Boleh ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silahkan Mbak Popon. Baik Bu Nur, tadi saya sudah coba buat aplikasi mind mapping di aplikasi Canva bersama teman-teman. Hasilnya seperti ini Bu, saya tunjukkan di depan. Begitu Ya. Bu.
Makasih Mbak Popon, sangat bagus sekali ya dan sangat kreatif. Baik, anak-anak semuanya sudah mempresentasikan ya hasil kerjanya masing-masing dan Ibu lihat juga produk kalian atau misalkan proyek kalian yang sudah kalian buat dalam bentuk mind mapping itu sudah sangat bagus dan sudah sangat kreatif. Nah, untuk kegiatan kita sekarang dari tadi Ibu sudah memaparkan materi, Ibu sudah memaparkan video. Apakah ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa aja? Ya Bu, jadi kegiatan pada hari ini, jadi kita harus merencanakan karir kita sematang mungkin dan sedini mungkin Bu, biar tidak bingung untuk kedepannya. Ya, terima kasih Mbak Niswa. Selanjutnya Mas Cecep mau menyimpulkan, boleh? Iya, baik Bu. Jadi terkait dengan layanan hari ini, kita dapat menyesuaikan karir kita, terutama dengan pendapat orang tua. Baik, terima kasih Mas Cecep. Jadi betul ya, seperti yang sudah disimpulkan oleh teman-teman kita pada pertemuan kita kali ini. Jadi, dengan kita merencanakan karir kita dengan matang dan dengan sedini mungkin, jadi kita akan bisa mempunyai tujuan atau arah yang lebih jelas gitu ya, yang lebih baik. Nah, Ibu harapkan dari kegiatan kita hari ini juga ya, dari layanan bimbingan klasikal kita hari ini, kalian bisa menjadi lebih matang lagi gitu kan ya. Kalian kan sudah mempelajari bakat dan minat itu seperti apa, perencanaan karir kalian setelah lulus itu seperti apa. Jadi nanti kalian bisa lebih lebih matang lagi dalam merencanakan karirnya. Jadi kegiatan kita hari ini itu banyak memberikan manfaat untuk kalian. Kemudian Ibu juga nanti setelah layanan ini ya, di pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang macam-macam jenis pekerjaan. Jadi biar kalian lebih matang lagi seperti apa gitu ya. Nah, baiklah, apakah sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, Ibu simpulkan kembali ya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini di layanan bimbingan klasikal, semoga kita bisa mengambil hal-hal yang baiknya ya, hal-hal yang bermanfaat dari kegiatan ini. Nah, kemudian sebelum Ibu akhiri, coba kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh Mbak Niswa tadi KM-nya ya. Mbak, kita berdoa dulu Mbak. Ya, terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatian kalian dalam mengikuti kegiatan kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leli, Bu Nur, tadi presentasinya cukup panjang sekali ya Bu ya. Nah, monggo dari teman-teman Bu Dia, monggo Bu. Ngapunten mengawali. Ya boleh Bu. Presentasinya luar biasa, Bu Nur Lali. Tepuk tangan dong untuk Bu Nur Lali. Ngapunten tadi yang awal-awal mungkin saya masih belum bisa aktif di sini karena tadi kebetulan ngajar juga. Untuk Bu Nur Laili sangat luar biasa, runtut sekali. Hanya saja tadi di akhir kok ini habis disimpulkan ya Bu ya. Kemudian sudah ada penguatan, kemudian kembali lagi bertanya ke anak-anaknya lagi, kemudian jenengan simpulkan lagi. Padahal harusnya kalau misalnya sudah penguatan langsung aja ditutup. Keceleknya mungkin di situ Bu ya. Padahal tadi saya nunggu-nunggu, wah luar biasa. Tapi kecelek ini kok balik laginya itu di akhir itu. Nah sama ini Bu, tadi saya perhatikan kan memang panjang ya. Nah itu harapannya nanti jenengan bisa mengatur waktunya dengan cukup baik dan diperhitungkan. Karena tadi waktu penampilan PPT saya lihat PPT jenengan itu ada sekitar 16 slide. Bener Bu? Ada ya? Ya betul Bu. Ada sekitar 16 slide, kemudian videonya ada 7 menit lebih ya. Kemudian tadi masih belum diskusi istilahnya membuat mind mapping juga.
apalagi nanti kalau misalnya ada kendala di penggunaan aplikasi Canva atau gimana, itu nanti juga pasti akan mengurangi waktu dan apa istilahnya memakan waktu seperti itu. Kemudian presentasinya lagi kelompok itu juga nanti akan memakan waktu juga. Maksudnya di sini biar panjenengan itu nanti tidak waktunya pas gitu ya. Maksudnya nanti jenengan coba perhitungkan lagi, ditata manajemen waktunya. Maksudnya nanti di sini berapa menit biar sesuai dengan waktu yang jenengan punya. Itu saja sih masukannya. Iya, baik. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Nur, luar biasa. Iya betul, saya tanggapi dulu mungkin ya. Betul Bu Dia, terima kasih masukannya. Jadi emang betul Bu, saya ini harus bisa memanage waktunya gitu ya, karena mungkin di kegiatan ini saya cukup lumayan banyak, karena terkait dengan perencanaan karir itu memang banyak sekali gitu ya, jadi saya harus memang harus memberikan informasi selengkap mungkin gitu, tapi insya Allah terima kasih masukannya, nanti saya akan coba untuk memanage lagi waktunya seperti apa. Oke Bu, mungkin ada yang lain lagi yang ingin memberikan masukan atau tambahan terkait penampilan Bu Nur tadi? Oke, ada yang lain? Bu Juwita Bu, mungkin Bu Juwita dulu. Oke Bu, terima kasih untuk Bu Nurlaili, sudah luas, sudah ini sudah bagus. Di sana ada semacam pertanyaan-pertanyaan dilempar ke anak juga. Betul tadi Bu Dia mengatakan itu kalau PPT-nya panjang memang harus perhitungan waktu. Kemudian tadi di awal tadi disampaikan siswa harus bisa. Nah ini apakah tidak sebaiknya diganti katanya agar kalian bisa, bukan harus bisa. Jadi semacam ada penekanan gitu ya. Kalau agar kalian bisa, bla bla bla, agar kalian bisa merencanakan karir kalian ke depannya, semacam itu. Kemudian di sana dimulai pembukaan ada ice breaking, itu mungkin panjenengan double ekstrakurikuler pramuka atau UKS Bu, pinter sekali ice breakingnya. Enggak Bu, saya bukan pejabat. Ini mungkin megang ekstrakurikuler pramuka atau UKS begitu, mungkin di sana mungkin sering lihat seminar-seminar. Ini kaitannya ice breakingnya lumayan bagus. Kemudian tadi LKPD-nya itu dibagi bersamaan dengan Canva-nya tadi. Nanti anak itu akan fokus yang mana? Karena di sana harus diskusi, kemudian ada juga yang harus dikerjakan secara mandiri. LKPD-nya ini mengerjakannya rombongan apa per anak satu? Terima kasih. Oke Bu Juwita, terima kasih Bu atas masukannya. Dari Bapak Ibu yang lain? Bu, saya dulu ya dari Bu Juwita. Iya. Oh, oke. Makasih benar, masukannya. Iya betul, tadi saya di awal mungkin akan lebih baik lagi kalau misalkan saya bisa memperbaiki kata-katanya di tujuan ya Bu. Jadi nanti saya bisa ganti kata-katanya agar kalian seperti itu ya Bu. Kemudian memang betul juga Bu, tadi LKPD kelompok ya. Jadi LKPD kelompok itu hanya satu kelompok satu LKPD gitu Bu. Jadi nanti mungkin nanti bisa dibagi tugas. Apakah yang lain ada yang mengisi LKPD berapa orang misalkan, ada yang membuat Canva juga. Jadi nanti mungkin di kegiatannya anak-anak bisa lebih dikondisikan lagi gitu untuk pengerjaannya seperti apa, untuk teknis pengerjaannya. Tapi saya bagikannya memang sebelum diskusi itu Ibu
Nah, kemudian untuk S Breaking, saya bukan pembina pramuka ya Bu, bukan pembina PMR juga. Cuma saya sering nonton YouTube aja Bu. Jadi itu modalnya cuma dari YouTube gitu. Jadi saya coba S Breaking yang bisa saya kuasai. Dan kalau boleh jujur, sebetulnya saya itu kalau jadi guru ini gitu ya Bu, belum pede sebetulnya Ibu, tapi mungkin karena baru sekitar udah jadi guru 6 tahun, tapi mungkin baru pedenya sekitar 2 tahun ini Bu, jadi saya banyak belajar, alhamdulillah. Dan kebetulan sekarang juga kan di PPG ini banyak sekali gitu pelajaran yang bisa saya ambil. Mungkin itu Ibu. Nggih, Bu Nur Laili banyak belajar, mungkin nyerap informasi pada senior-senior yang di sana sebagai bekal. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih Bu Nur dan Bu Juwita. Untuk teman-teman, ada yang masih memberikan tambahan lagi? Menurut saya tadi untuk Bu Nur sudah begitu lengkap, G. Bu Sylvia mungkin Bu, ada masukan Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Erinda. Baik, saya akan memberi sedikit masukan, tapi overall semuanya sudah bagus dari Bu Nur Laili. Cuman materi Bu tadi berkaitan, ada kaitannya dengan bakat dan minat ya Bu ya. Nah, salah satu tujuan dari layanan yang Ibu lakukan itu adalah supaya siswa itu tahu bakat dan minat yang dimiliki itu apa. Nah, itu di LKPD menanyakan nggak Bu, kira-kira bakat dan minatnya dari siswa itu apa? Iya Bu, ada Bu. Jadi nanti jadi LKPD juga untuk LKPD kelompok itu berupa pertanyaan ya Bu, tapi saya bedakan gitu. Jadi di setiap kelompok itu pertanyaannya beda. Misalkan kelompok 1 tentang informasi karir, berarti dia LKPD kelompoknya itu tentang perencanaan karir. Kemudian bakat dan minat, LKPD-nya juga tentang bakat dan minat. Seperti itu Ibu. Tapi tidak menanyakan, di akhir tidak ditanyakan kepada siswanya dia sudah tahu atau belum bakatnya apa, seperti itu? Belum sih Bu, mungkin nanti bisa saya tambahkan di LKPD-nya ya Bu. Ya, nanti di LKPD itu dituliskan untuk bakat pengetahuan siswa terkait dengan bakat minat yang dimiliki itu apa saja. Itu Bu, kalau dari saya. Terima kasih Bu masukannya. Oke, bagus, terima kasih. Oke, Bu Silvi, terima kasih Bu masukannya Bu. Untuk teman-teman sudah nggih atau ada yang ingin ditambahkan lagi?